Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah, kita akan lanjut ke ibarat selanjutnya. Ini menerangkan tentang air yang pembagian hukum air yang ketiga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu, adapun pembagian. Asal itu yang ketiga,
Tahirun adalah air suci. Fi nafsihi dalam zatnya. Ghairu mutahhirin yang tidak mensucikan. Li ghairihi kepada selainnya tohir. Wahua adapun tohir fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Al-ma'u adalah air. Al-musta'malu yang sudah digunakan atau air musta'mal. Fi raf'i hadatin dalam menghilangkan hadas au izalati najasin atau menghilangkan najis. In lam yataghayyar jika tidak berubah, jika air itu tidak berubah, walam yazid dan tidak bertambah waznuhu timbangannya, beratnya, ba'da fisolihi amma ba'da fisolihi setelah terpisahnya ma setelah terpisahnya air amma dari benda karena yang adanya ma ba'da tibari ma setelah mempertimbangkan perkara yatasharrabuhu yang menyerap ma yatasharrabuhu yang menyerap ma apa al-maghsulu air yang benda yang dibasuh dulu. Baik, jadi apa? Minal ma'i dari air. Oke, ini dulu. Di paragraf setelahnya. Baik, di sini wa adalah kalimat huruf yaitu huruf istinaf. Al-qismu menjadi Mubtada mubtada. Iya. Mubtada dibagi menjadi apa? menjadi dua. Baik, menjadi dua. Apa saja Mas Lukman? Mubtada domir dan dohir. Nah, mubtada isim dhamir dan mubtada isim
Dohir. Kalau mubtada isim domir, yaitu isim domir yang seperti apa yang bisa dijadikan mubtada? Isim domir yang mutasil. Yang mufasil. Yang mufasil yang Yang mahal rofa. yang mahal rofa. Apa saja? Wahumahum. Oke. Yahumahum. Kemudian lanjutkan Mas. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Oke. Dan mubtada itu amil yang merofakkannya apa? Amil maknawi ibtidak. Oke, amil maknawi ibtida. Kemudian mubtada itu mempunyai khobar. Mana khobarnya? Khobarnya adalah tohir. Tohirun. Tohirun. Kemudian asal itu jadi apa? Dia menjadi Naat. naknya ismu. Nah, makanya kalau eh, mubtada dan khobar itu sama-sama menggunakan alif lam. Misal ya, ini kan enggak ya. Ini kan mubtadanya alif lam, khobarnya enggak. Nah, kalau misalnya ada susunan mubtada khobar, di mana khobarnya itu menggunakan alif lam juga, itu tidak bisa, bukan tidak bisa, kebanyakan di kitab-kitab itu menggunakan eh, har, huruf fasel. Pernah dengar? Huruf pemisah. Misal yang menjadi khobar, misal atal itu. Nah, di teksnya pasti begini. Wal qismu huwa tsalitsu. Pernah dengar ya? Nah, kalau khobarnya juga menggunakan alif lam, mubtada dan khobar sama-sama menggunakan alif lam. Maka antara mubtada dan khobar ditambahkan huruf fasl. Bisa menggunakan huwa, kalau mu'annas maka menggunakan dia. Baik, tohirun ini adalah khobar apa? Khobar dibagi menjadi dua. Iya. Khobar apa? Kabar mufrad. Ya, khobar mufrad karena bukan berupa Jumlah. jumlah atau berupa jumlah. Fi nafsihi di sini ada tiga kalimat. Fi, nafsi, dan hi. Fi huruf jar. Ujar. Nafsi menjadi majrur dan mudhofnya Hi. hi. Hi menjadi mudhof ilaih. Dia mabni kasroh tapi mahal jar karena menjadi mudhof ilaih. Ghairu. Ghairu menjadi apa? Khairu. Menjadi Jadi naat. naat. Jadi naat. Ghairu mutahhirin. Mutahhirin menjadi mudhof ilaih. Mulai. Hi menjadi huruf jar. Ghairi majrur sekaligus mudhofnya hi. Hi sama seperti tadi hi mabni al kasroh tapi ini mempunyai mahal yaitu mahal jar. Wah, sini waw apa? Wow. Ibtidak. Wahua di sini adalah wahua. Huwa adalah mubtada. Mubtada jenis isim Domir. domir. Ya hukumnya apa? Hukumnya tetap mabni tapi mempunyai mahal. Mahalnya adalah mahal. Rofa. Nah, di sini jadi khobar ya al-ma'u. Khobarnya siapa? Khobarnya huwa. Nah, al-musta'malu menjadi Menjadi naat dari al-ma'u. al-musta'malu berarti ini adalah isim jamid atau isim mustaq.
Isim mustaq. Ya, isim mustaq. Dia sifatnya isim Isim maf'ul. maf'ul dari fi'il madiyah. Istakmala. Ya, istamala. Fi raf'i hadatin. Di sini ada huruf jar, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian au. Au adalah harfu. Harfu atof. Ini coba Mas Lukman sebutkan lagi huruf atof. Wafasumma. 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 Gitu ya. Wafasumma. Am au. Fala lakin hatta am. Hatta wafasumma am au. Fala lakin hatta. Ampun. Dan baru kurang satu, yaitu imma. Iya. Ya, ada namanya imma. Kemudian mana tadi? Oh, izalati. Udah Yasin. Izalati menjadi maktuf. Maktufnya Atof. mana? Maktufnya raf'i. Ya. Jasim menjadi mudhaf ilaih. In lam yataghayyar. Oh, ini salah tadi. Harusnya yataghayyar. Oke, in adalah huruf Huruf syarat. ya, huruf syarat. Lam menjadi huruf syarat. Lam menjadi huruf Huruf jar. huruf jazm ya. Huruf jazm. Menjadi amil jazmnya yataghayyar. Walam wa di sini adalah harfu. Wa huruf atof. Lam huruf jazm. Oke. Amil jazm. Lam ini termasuk huruf amil jazm yang menjazmkan berapa fiil? Satu, Ustaz. Tuh, apa saja yang menjazmkan satu fiil? Lam lama la lam lama alama Ada enam kan? lam lama alam alama Lama terus. lakin. Oh, bukan. Yang kelima adalah lamul amri wa du'a. Oh iya. Dan yang terakhir lamun nahi wa du'a. Doa. Oke. Kemudian yang menjazmkan dua fiil itu ada 12, yaitu in, ma, man, mahma, Mama izma, ayun, mata, ayana, aina, ana, haituma, kai, fama. kayak suma kayak fama. Dan yang terakhir ida, tapi hanya berlaku pada syair. Baik, kita lanjut. Yazid adalah fiil Zid fi'il mudhari. fiil mudhari. Mabni mu'rab hukumnya. Mu'rab. Mu'rab. Kenapa dia apa? I'rabnya? I'rabnya jazm. I'rabnya jazm. Tanda jazmnya Tanda jazmnya sukun, Ustaz. sukun. Dan Yazid ini ikut wazan apa? Ikut wazan Fa'ala ajwaf. yaf'ilu. Ala yafilu. Ya, tapi binanya adalah bina ajwab. Ajwaf. Jadi zada yazid. Itu. Dan fa'ilnya mana Yazid? Ya, fa'alnya waznuhu. Waznuhu. Oke. Fa'il. Nah, waznu di sini isim mustaq atau isim jamid? Waznuhu isim mustaq. Kok bisa isim mustaq?
Tercetak dari apa? Kan kan isim fa'il. Bukan, ini adalah masdar ya, waznun, waznan. Oh, Ya, waznun, ya, dia isim jamil. Hu adalah isim simbol domir. mab, mabni mabni dumah mahal al-jair. Al-jair. Ada menjadi Ba'da dorof. ya dhorof atau bisa disebut juga maf'ul fi. Maf'ul fi. Infisolihi menjadi apa? Infisolihi menjadi mudhaf ilaih. Mud- I-nya menjadi mudhaf ilaihnya juga. Amma. Amma ini berapa kalimat? Dua, Ustaz. Kedua yaitu Huruf an, huruf jar sama ma. ya an Ma, sama ma tapi dia diidghamkan. Jadi amma. Karena fi'il madi. Dia masuk golongan fi'il apa? Fi'il tam atau fi'il naqis? il nakis. Fi'il naqis berarti dia mempunyai dua makmul yaitu isim dan khobar. Mana isimnya kana? Tersimpan. Ya tersimpan. Takdirnya adalah Huwa. huwa. Kembali ke mana? Ke ma, amma. Ma. Oke. Kemudian khobarnya mana? Ba'da. Ya, I'tibar. Lima. ba'da. Karena ba'da tibari di sini tibari ma di sini ada sama tadi dorof. Kemudian ini mudhof ilaih dan ini mudhof ilaih juga. Ya tasyarrabu. Ini adalah kalimat apa? Yatasharrab. Fi'il mudhari'. Ya, ya fil mudhari. Madinya, fil madinya. Tasharroba. Tasyarraba coba hmm, tasrif istilahi tasyarroba ya tasyarrubu. Tasharroba yatasharrobu. Tashar, tasharruban. Tasharrubun. Bahwa mutasyarribun. Wadhaka mutasyarrobun. Tasyarrob. La tatasharrob. Kemudian isim zaman makannya Mutasyarrobun. mutasyarrabun, mutasyarrabun. Oke. Kemudian hu ini menjadi apa? Menjadi maf'ul. Ya maf'ul bih ya. Ini bukan Maf'ul. sebagai fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-mawsul. Fa'ilnya adalah al-mawsul. Di sini al-mawsul dia isim mustaq. Tercetak dari kalimat apa? Maksud isim maf'ul. Ya isim maf'ul. Sikutnya isim maf'ul. Fi'il madinya. Wasala. Ya ghasala ya silu. Ghuslan, memaksalan. Ya, Enggak didaftarin. yang kita itu. Yang Bukan, bukan. Udah. oke. Min minal ma'i. Min di sini huruf jar. Ya, Kenapa dia diharokati fathah? Karena bertemunya dengan al. ya bertemu dua sukun. Maka yang huruf pertama harus diharokati. Oke. Al-ma'i menjadi majrur. Baik, saya
Coba terangkan yang ketiga, yang pembagian hukum air yang ketiga. Jadi kemarin sudah dijelaskan ada 4 macam hukum air. 4 pembagian air secara hukum. Yang pertama, tohir, mutohir, eh, ghairu makruh, air suci mensucikan yang tidak makruh. Yang kedua adalah air suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga ini adalah air suci yang tidak mensucikan. Wal qismu tsalitsu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Pembagian yang ketiga adalah air suci tahirun fi nafsihi di dalam zatnya ghairu mutahhirin yang tidak mensucikan li ghairihi kepada selainnya, maksudnya tidak mensucikan kepada selain tahir. Wa huwa al-ma'ul musta'malu, yaitu adalah air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan. Oh, jadi semua air yang sudah digunakan itu namanya air mustakmal. Oh, bukan. Digunakan dalam apa? Fi raf'i hadatin, di dalam menghilangkan hadat, au izalati najasin, atau menghilangkan najis. Jadi air-air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadat, baik hadas kecil maupun hadas besar, seperti eh, menghilangkan hadas kecil buat wudhu, itu sudah mustakmal airnya. Air yang sudah dipakai itu namanya air mustakmal. Mustam. Au izalati najasin, atau untuk menghilangkan najis. Nah, Ustadz, bukannya kalau air itu habis terkena najis itu dihukumi mutanajis. Harusnya gitu kan? Ya, Nah, tapi di sini permasalahannya bukan eh, di situ. Maksudnya gini, ada najis hukmiyah dan ada najis apa satunya? Nafsi aini ya. apa? Hukmiyah dan Aini ya. ainiyah ya. Nah, air mustamal adalah air yang setelah menghilangkan najis hukmiyah. Contohnya ada tai cicak misal. Nah, kita udah lap pakai kain, seret. Nah, dia udah hilang tai cicaknya, udah nggak berbekas, tapi lantai itu masih dihukumi najis ya, Iya. hukmiyah. Ya. Najis secara hukum saja, walaupun secara ain, secara benda itu sudah tidak ada. Jadi ketika kita siram air, seret di situ untuk mensucikan lantainya, maka air itu dihukumi dengan air mustahmal. Baik. In lam yataghayyar, jika tidak berubah, ya. Jika airnya tidak berubah ketika setelah menghilangkan najis. Ketika airnya berubah setelah menghilangkan najis, air hukumnya, maka dihukumi bukan mustakmal tapi mutanajis. Walam yazid waznuhu ba'da fisalihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhul mawsulu minal ma. Oke, sini misal gimana ya? Eh, ini ada najis hukmiyah di dalam, misal di dalam kain ya. Nah, kemudian kita siram air. Sret. Sudah kita siram. Nah, air setelah menyiram najis hukmiyah itu pada dasarnya dihukumi mustakmal. Tapi harus mempertimbangkan syarat yang kedua juga, yaitu airnya tidak bertambah berat setelah eh, menyirami air yang meresap, menyirami benda yang meresap air. Nah, seperti kain tadi. Nah, kalau airnya bertambah berat, berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam. Nah, itu namanya nanti jadinya tidak mustakmal lagi, tapi dihukumi mutanajis. Betul lagi. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan untuk yang ini? Illam yataghayyar walam yazid waznuhu. Jadi airnya itu tidak berubah dan tidak tambahan.
Ya, tidak bertambah beratnya ya, bukan bertambah airnya. Kalau bertambah airnya kan nggak mungkin bertambah kan, karena di situ tidak ada air tambahan. Waznuhu yaitu berat airnya itu tidak bertambah, karena pasti ada sesuatu yang masuk nanti di situ. Baik, ada pertanyaan? Jelas ya? Maka air itu dihukumi mutanajis ya Ustaz. Ya, kalau sampai dia berubah secara bau, rasa dan atau warna, dan jika bertambah timbangan beratnya air itu, maka dihukumi najis, bukan mustakmal lagi. Tapi kalau nggak ada hal-hal kayak gitu, itu berarti tetap dihukumi mustakmal. Sama. Jelas ya? Ya. Oke, di sini saya hapus. Kalau ini tanya Ustaz, Ya, cara menghilangi najis ketika di kasur itu gimana Ustaz? Apa perlu juga dibasuh? Tapi kalau dibasuh, yang namanya kasur itu kan kemudian menjadi malah nggak kering-kering, kalaupun dibasuh. Nah, kemudian seumpamanya di situ ada najisnya seperti air kencing semuanya. Itu gimana Ustaz? Cara mensucikannya, biar kemudian kasur itu menjadi suci. oke. Nah, di sini ada eh, saya kasih contoh lain misal. Misal di sini, misal saya kena najis di sini di tangan ya, di tangan. Nah, kemudian saya sudah basuh pakai air, set, nggak hilang-hilang, masih ada najisnya. Saya siram lagi, saya gosok-gosok lagi, nggak bisa-bisa. Nah, padahal saya juga nanti harus wudhu, harus sholat, harus melakukan ibadah-ibadah yang nggak boleh di situ Hmm. ada najis. Nah, gitu juga kalau misal ada najis di kasur. Nah, kita sudah usaha buat hilangkan najisnya. Bisa kita lap dulu, terus kita siram air, nanti dijemur. Nah, kalau misal masih belum hilang, maka ya mau gimana lagi, karena kita sudah usaha semampunya. Yang penting ada usaha untuk menghilangkan najis, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Tapi itu ketika sudah usaha, Ustaz, kemudian ya itu sudah semuanya sudah disiram, kemudian juga udah dikeringin dan itu pun kering, semuanya kering. Nah, itu apa kasur itu boleh kemudian untuk sholat, Ustaz? Oh, jangan sampai untuk sholat ya. Kalau untuk najis tetap najis, tapi dimakfu karena susah untuk menghilangkan. Tapi yang namanya najis tetap najis, jangan sampai dipakai untuk sholat. Tapi kalau dilambari sajadah seumpamanya, itu boleh. Oke, kalau eh, sekiranya yang di atas, bagian atas itu tidak terkena efeknya, karena kan yang di kasur itu kan kering ya, jadi nggak sampai Nah, nyebar kan najisnya. Nah, iya. lapisi sajadah nggak apa-apa, karena pasti yang di atas sajadah kan diyakini suci. Jadi boleh Ustaz ya, ketika kasurnya itu ya tadi kena kencing kemudian dibersihkan dengan kemudian disiram kemudian kering, habis itu tetap hukumnya najis tapi mungkin najis hukumnya mungkin. Najis Tapi hukumnya nah karena sudah kalaupun usaha ya dihilangkan, maka kalaupun ya eh, kalaupun untuk kemudian untuk sholat maka harus dilambari dengan yang lainnya. eh, Gitu Ustaz. ya karena dia tetap dihukumi najis walaupun secara penggunaan dimakfu, karena pada dasarnya kalau memakai benda yang najis itu dosa ya. Kita pakai celana kena kencing, walaupun oh nantilah kan nggak sholat, ya tetap dihukumi najis, karena kalau kita menyentuh najis secara sengaja dibiarkan begitu saja itu
haram ya hukumnya. Apalagi nanti mau sholat harus segera dihilangkan. Baik, ada lagi? Kalau cara nyucikan ini Ustaz, semuanya air kencing di lantai itu. Oke, Apa harus semuanya di kamar gitu? Apa harus membasuh semua kamar atau hanya cuma yang di area yang terkena kencing itu? baik. Kalau misal ada kencing ya satu petak lantai misalnya kena Iya. kencing. Nah, apa yang harus dilakukan pertama? Jangan disiram dulu. Karena kalau kita siram nanti najisnya malah nyebar. Nah, apa yang harus dilakukan pertama yaitu dilap, diserap di kain sampai kering. Bisa pakai kain atau tisu terserah. Itu. Nah, diserap dulu sampai betul-betul kering. Nah, ketika sudah kering, maka disiram. Sekali saja itu sudah cukup. Sudah Cara suci Ustaz. sudah suci. Tapi sarannya harus dikeringkan dulu. Ya, jangan sampai disiram ketika masih Masih basah. masih basah, masih misal masih menggenang gitu. Jangan disiram karena nanti malah menyebar, nanti malah repot cara bersihnya lagi. Kalaupun toh terlanjur ya masih basah kemudian disiram itu harus kemudian harus semuanya Ustaz. Kalau Nah, sudah kalau sudah terlanjur begitu, ya mau gimana lagi nanti kalau yang bagian lantai yang sudah terkena air itu ya harus disiram terus. eh, dikeluarkan semua. Hmm. Itu juga nanti kalau misal ada najis seperti darah atau kotoran, tai misalnya, dihilangkan dulu zat najisnya, dihilangkan dulu benda najisnya, baru disiram menggunakan air. Berarti air siraman itu kemudian menjadi suci Ustaznya. Ya, tetap suci walaupun dia sudah dibuat untuk menghilangkan najis karena yang disiram air itu adalah najis hukmiyah. Iya. Kecuali nanti kalau setelah menyiram kok masih ada bau-baunya, nah itu tetap bukan air mustakmal, jadinya air kita najis. Jadi ketika kita mau sholat kok nginjek air yang tadi itu untuk najis hukmiyah Ustaz. Itu berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa Hmm. karena tidak dihukumi kita najis. Nah, baik kita lanjut ya. Iya. Oke, wal mutaghayyiru dan air. Oke, saya wal mutaghayyiru dan air yang berubah. Ay wa min hadal qismi yakni maaf. Ay wa min hadal qismi yakni dari pembagian ini. Terus wa min hadal qismi al-ma'u al-mutaghayyiru al-awsaf. Si. Hmm. Oh ya, baik. Di sini menjadi mubtada ya. Ayo min hadal qismi yakni dari pembagian ini al-ma'u terdapat air al-mutaghayyiru yang berubah. Ahadu awsofi. Apa yang berubah? Ahadu awsofihi. Salah satu sifat-sifatnya. Bima dengan perkara aibisyai'in.
yakni dengan perkara kholatohu yang mencampurinya minat toharoto hiroti dari benda-benda suci berupa benda-benda suci taghayyuron dengan perubahan yamna'u yang menghalangi itlaqas milma'i kemutlakan nama air alaihi atas ma. Baik. Wah di sini menjadi wau atof. Wow. Istinab. Wau atof ini Oh, atof kepada nah, Kismu. wal nah, tadi al-ma'ul musta'mal. Jadi pembagian ketiga air suci yang mensucikan air suci yang tidak mensucikan adalah air mustakmal dan air nah yang berubah bla 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 bla. Nah, di sini menjadi wau atof. Al mutaghayyiru menjadi maktuf ya. Baik, di sini adalah huruf Syria. Syria wa menjadi nah di sini baru wau istinaf yaitu dia mengawali susunan mubtada khabar. Di sini walaupun mubtada khabarnya di balik ya. Di sini khabar muqaddam. Baik, min menjadi huruf Huruf jer. yer. ya huruf jar. Huruf jar mana majrurnya? Majrurnya adalah Haza. hada. Maka hada ini hukumnya apa? Maj. Atau mabni? Mabni. Di Mabni. mabni Ada sukun. ya mabni ala sukun. Tapi dia secara mahal mempunyai mahal i'rab. Apa mahal i'rabnya? Jer. Mal jer. Mahal jar. Oke. Udah ismi menjadi Badal. ya badal karena isya ilahnya berupa didahului alif. Nah, kemudian di sini khobar muqaddam tadi mana mubtada'nya? Al-ma'u. Ya, mubtada'nya adalah al-ma'u al-mutaghayyir. Mutaghayyir. Oke, al-mutaghayyir menjadi apa? Jadi naat. Maaf. Mutaghayyiru itu isim mustaq atau isim jamid. Mustaq. Istem mustaq. Tercetak dari Tagoyero tagayiru. yataghayyara yataghayyaru. Oke, Mas Said coba tasrif istilahi taghayyara yataghayyaru. Tagoyero tagayiru tagoyuron mutagoyeron bahwa mutagayirun nazaka mutagayirun. Tagoyer la tatagoyer mutagoyirun mutagayirun. Baik, ya, bagus. Kemudian ini al-mutaghayyiru menjadi naat. Nah, naat itu mempunyai syarat yaitu man'utnya naat harus mengikuti man'utnya dari 4 perkara. Ya, yang pertama, ini sama-sama makrifat didahului al ya, ma'ruf bi al. Kemudian yang kedua sama-sama Ber-Erob. Profa. dan rafa. Kemudian yang ketiga sama-sama
Mudzakkar. Mudzakkar. Ya, Mudzakkar. sama-sama mudzakkar. Dan yang keempat, sama-sama mufrad. Mudzakkar. Oke. Nah, ahadu. Ahadu menjadi apa ini? Kok tiba-tiba dibaca rofa? Menjadi fa'il. Ya, fa'il. Nah, siapa? Oh, kok tiba-tiba kok ini jadi fa'il? Nah, amilnya adalah al Mutaghayyir. Mutaghayiru. ada isim fa'il yang beramal seperti fiilnya, ya, yakni mempunyai fa'il. Nah, ini ahadu tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia mudhaf. Ausofihi. Ausofihi menjadi mudhaf ilaih. Boleh. Nah, ausofihi ini ikut wazan apa mufradnya? Mufradnya apa? Ausof. Ini kan jamak ya. Au- Jamak. Nah, mufradnya itu apa? Mufradnya adalah sifatun. Nah, Sifa. kok tiba-tiba ada wawunya ini? Padahal dia kan ikut wazan af'alun. Nah, harusnya apa? Asfatun ya. Nah, Fa'il. ini aslinya wawu ini memang sudah ada dari awal karena dalam fi'il madinya ada wasofa yasifu sifatan ya. Nah, ketika masdar sifatan, nah dia wawunya dihilangkan karena dia bina apa? Bina misal ya. Jika masdar dihilangkan wawunya dan ditambah tak marbutoh di akhir menjadi sifatun. Nah, ketika mufrad itu dihilangkan, ketika tasnya ada dihilangkan juga, sifatun, sifatani, ketika jama taksir, dia dimunculkan lagi wawunya. Dia ikut wazan af'alun dan wawunya dimunculkan lagi. Jadi au sofu ya, jelas ya. Ya. Oke. Rofun. Au Au sofu. sofu. Sifatun, sifatani, au sofu. Baik, Af'al. sini menjadi mudhof ya. Mudhof ilainya ahadu dan mudhofnya hi. Hi menjadi mudhof ilaih. Hmm. Coba tasrif Mas Lukman. Ausofihi sampai tasrif lugawinya, sindomirnya. Ausofihima, Au sofihi. Au sofihima. Au sofihim. him, Au sofiha. Au sofihima. Au sofi. Hunna. ausofihinna, ya. Hunna. Au sofihinna. Au sofika. Au sofiki. Au sofika. Au sofikuma. Au sofikum. Au sofiki. Au sofikuma. Au sofikunna. Au sofi. Au sofina. Ya, betul. Udah lanjut, bima, bi adalah huruf jer, ma ini ma apa? Apakah ma nafi, ma istifham, atau ma mausul? Mausul. Ya, ma mausul. Mana silahnya karena kalau dia mausul, Kholitu. ya kholatahu adalah Kholato. ya. Di sini huruf tafsiriyah, bisyai'in, susunan jar majrur. Nah, khalato ini adalah fi'il Maldi. madi. Fi'il madi ikut wazan apa? Fa'ala. Fa'ala. Nah, setiap ada wazan yang mazid,
Ketika fi'il mujarad ini ke tambahan huruf, dimasuki huruf tambahan, maka dia mempunyai makna, makna baru. Nah, misal kalau khoroja itu keluar, nah akhroja ini artinya mengeluarkan ya. Nah, kholato juga begitu. Kholato ini bermakna takdiyah ya. Yang awalnya dia eh, lazim menjadi mutaaddi. Kholato mencampuri ya. Kholato. Oh, itu. Nah, kholato mana failnya? Failnya adalah syai, Tersimpan. ya ma atau syai ini ya. Nah, hu ini balik ke Mak. hu ini enggak. Kembali ke ma ya, air ke al-ma'u, ke al-ma'u. Nah, minat tohiroti ini susunan jar majrur. Jar majrur. Atau hiroti ini bentuknya apa? Mufrad, tasniyah, ada jamak. Jamak. Oke, jamak apa? Diakhiri alif dan ta. Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Tohirun, tohironi, tohirot. Baik. Taghayyuran di sini menjadi apa? Jadi maf'ul mutlak. Ya, full mutlak. Coba Mas Sayid, ini maf'ul mutlak dari mana? Dari mutagoyiru. Ya, al mutaghayyiru. Al-ma'u al-mutaghayyiru taghayyuran. Nah, sesuai ya. Yamna'u. Yamna'u adalah fi'il Jadi mudhari. mudhari'. Dia muta'addi atau lazim? Ya, muta'addi ya. Tadi. Ya, membutuhkan maf'ul bih, mencegah. Nah, mencegah apa? Taghayyuran perubahan yamna'u yang mencegah. Mana fa'ilnya? Taghayyur. Itlaqas mil itlaqas mil ma'i. Jadi apa? Maaf. Maf'ul. B. Kemudian itlaqo. Itlaqo ini bentuk apa? Isim fa'il, isim maf'ul atau masdar? Masdar. Ya, masdar. Fi'il madi mudhari'nya apa, Said? Atlako yutliku. Ya, Itlaf. atlaqo yutliku itlaqo. Kemudian di sini kok ada alif? Padahal kan ini aslinya ismin ya. Kenapa kok alifnya nggak dibaca, hamzahnya nggak dibaca? Fasol. Hamzah fasol. Ya, hamzah wasol ketika di pertengahan kalimat itu tidak dibaca. Husnul ma'i ini menjadi mudhof ilaih sekaligus mudhofnya al-ma'i. Alaihi ala adalah huruf Huruf jar. jar. Mana majrurnya? Majrurnya adalah di yang berisim domir. Baik, sini coba saya jelaskan sedikit ya. Sudah mau habis waktunya. Nah, yang ke ya Musonef menjelaskan lagi. Jadi pembagian ketiga ini air suci yang tidak mensucikan itu ada dua jenis air ya. Yang pertama air mustakmal yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang kedua adalah al-mutaghayyir yaitu air yang sudah berubah. Wal mutaghayyiru
dan air yang berubah. Ini atof ya. Itu. Ayu min hadzal qismi al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi. Yakni dalam pembagian ini, pembagian air jenis ini masuk juga air yang berubah salah satu sifat-sifatnya. Maksudnya gimana? Air yang sudah berubah. Berubahnya bagaimana? Bima ay bisyai'in khalatahu minat tahirati. Berubah disebabkan ada benda yang mencampuri air tersebut. Minat tahirati berupa benda suci. Nah, misal, oke, lanjut lagi. Taghayyurun yamna'u itlaqas milma'i alaihi. Perubahan yang dapat mencegah kemutlakan nama air, kemutlakan nama air. Misal ada air nih aqua. Aqua ini misal saya isi air setengah. Saya isi air lah. Kemudian saya campuri dengan susu. Susu yang yamna'u itlaqas milma'i alaihi, yang bisa membuat air di dalam botol ini bukan disebut air lagi. Nah, jadi saya campuri susunya sampai air ini berubah menjadi orang-orang nyebutnya ini bukan air lagi. Misal sampai jadi putih ya. Jadi putih semua karena saya paskan takarannya menurut air ini. Nah, akhirnya ketika orang ditanya, ini air apa? Ini apa? Ini adalah susu. Nah, bukan air lagi. Kecuali kalau mencampurinya, ya tidak yamna'u itla kosmil ma'i alaihi, yang tidak mencegah kemutlakan nama air. Misal nyampurnya sedikit, nah terus airnya berubah jadi agak butek-butek gitu. Jadi agak apa sih butek itu bahasa Indonesia? Agak Keruh. keruh. Ya, jadi keruh. Nah, tapi masih orang nyebutnya masih air. Oh, ini air. Cuman kecampuran sedikit susu. Nah, itu tidak mencegah kemutlakan nama air. Tapi kalau sampai betul-betul jadi putih, jadi susu, nah itu tidak tidak dapat dinamakan air lagi. Itu juga misal dikasih air, dikasih kopi atau apa lagi? Dikasih sabun. Oh, sabun enggak ya? Sabun bukan masuk kolator. Mungkin dikasih teh. Nah, itu nanti. Ini apa? Ini teh, bukan air teh ya. Ya, itu tidak eh, itu jadinya mencegah kemutlakan nama air. Oke, kalau misalnya begini. Nah, ini tergambar ya. Kalau yang ini air jenis ini, coba coba saya tanya lah. Mas Lukman, coba kasih contoh lagi air yang masuk pembagian ini. Air apa lagi? Kalau air kolam semua, Ustaz. Air kolam. Oh, kemudian kemasukan daun-daun, kemudian kan terus berubah. Dengan daun itu kemudian warnanya itu kemudian menjadi coklat semua. Itu apa ya termasuk Oke, mutawar? oke, ini. Apakah dengan daun-daun itu, misal jadi hijau gitu ya kolamnya ya, jadi lumut Iya, ya misal. Nah, apakah itu menghilangkan kemutlakan nama air? Apa nanti kolamnya berubah itu bukan air lagi? Jelas? Enggak ya. Misal kayak sungai lah. Misal sungai di mana ya? Kalau saya kan di Sumatera ya, itu ada sungai Musi atau sungai Batanghari. Itu warnanya coklat. Nah, tapi apakah itu eh, yamna'u itlaqas ma'i alaihi, apakah mengubah mencegah kemutlakan nama air? Tentu tidak. Itu tetap dinamakan air. Bahkan dia warnanya sudah berubah.
Nah, justru kalau misal ada air yang ada dalam kitab itu di mana ya? Di juri kalau nggak di Anah itu disebutkan kalau air yang tercampur lumut itu ya, itu bisa menjadi campuran yang untuk menghilangkan najis mughaladah. Kan najis mughaladah di istilahnya 7 kali ya, 7 kali. Iya. Satu kalinya dengan air yang dicampuri debu. Nah, kalau nggak ada, kalau misal bukan nggak ada ya, misal pakai air yang tercampur lumut, misal kayak di kolam gitu. Nah, itu juga bahkan sudah bisa menggantikan ya, karena nggak bikin air itu menjadi mutaghayyir. Bahkan itu bisa untuk mensucikan najis najis mughaladah. Apa mutaghayyir ini ukurannya emang harus lebih dari dua kolah atau emang semuanya satu bak kemudian berubah itu apa termasuk mutaghayyir Ustaz? Apa emang harus Ya lebih ini kalau nggak ada batasan dia 2 kula atau enggak. Pokoknya kalau misal ada air, berubah itu? ya ada air berubah, salah satu sifatnya berubah dan membuat kemutlakan nama airnya hilang, itu menjadi mutaghayyir. Tapi tetap yang mencampuri harus minat tohirot, yaitu air suci ya, benda suci ya. Jangan sampai Ya. ada benda najis di situ. Oke. Juga kalau misalnya eh, parfum, nah, parfum dicampuri minyak wangi. Kemudian, apakah dia masih bisa disebut air secara mutlak? Tentu tidak. Ini orang nyebutnya apa? Ini adalah parfum. Ya. Baik, ini yang ini sudah jelas ya. Saya mau agak melebar sedikit. Misal di bak mandi. Di bak mandi itu sering terjadi nih kecampuran sabun. Nah, campuran sabun. Bahkan saking banyaknya itu bisa airnya seolah-olah berubah ya, kayak agak-agak keruh gitu. Nah, ini apakah bisa disebut mutaghayyir? Nah, ini tentu tidak karena di situ bukan mukhalid ya. Ini kan kholatohu, mencampuri. Tapi kalau sabun itu tidak bisa mencampur, tidak bisa bercampur dengan air. Dia hanya mujawir, yaitu mengiringi air. Ya. Jawaro, ya, mengiringi air. Hmm. Contoh lain apa lagi ya? Air Jadi kalau air sabun masih bukan mutaghayyir Ustaz, masih bisa untuk sesuci. ya masih bisa untuk bersuci karena dia tidak mencampuri air tersebut, tapi hanya eh, mujawir, yaitu mengiringi air. Baik. Kalau air samanya satu jeding gitu. Kemudian tadi yang masuk yang mustakmal itu Pak. Kalau kepegang, nah kepegangnya itu hanya kepegang, enggak untuk kemudian untuk sesuci. Itu apa termasuk yang mustakmal Ustaz? Atau masih suci dan mensucikan? Hanya Oke. kepegang. Semuanya kan nimba. Kemudian ketika nimba air itu mau masukkan ke jeding itu kepegang itu. Nah, kepegangnya itu ya hanya kepegang, enggak untuk kemudian untuk sesuci. Nah, itu airnya dihukumi mustamal atau emang masih suci dan mensucikan, Ustaz? Oh, kalau kayak gitu ya tetap suci mensucikan karena yang air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Nah, tapi di garis bawahi dulu, air mustakmal yang tohir mutohir kemudian berubah jadi mustakmal itu air yang kurang dari
2 kula. Nah, kalau airnya itu lebih dari 2 kula, misal kita wudhunya di kobok ya, di jeding gini, kita siram muka, itu kan kecampur ya lagi ya, airnya kecampur terus. Ya, Apakah itu dihukum mustakmal? Tentu tidak, karena airnya itu lebih dari 2 kula. Begitu juga nanti kalau misalnya kita dapat air mustakmal. Misal ada air mustakmal 1 ember. Nah, gimana caranya biar air mustakmal ini bisa jadi air suci mensucikan lagi? Yaitu dicampur dengan air yang yang eh, ditambah airnya sampai menjadi 2 kula. Nah, itu nanti bisa menjadi suci mensucikan lagi. Bisa dicampur ke bak mandi atau di kolam. Nah, nanti bisa suci mensucikan lagi. Kemudian kolam renang. Kolam renang misal airnya awalnya putih, agak keruh gitu, terus dikasih kaporit ya. Nah, ya. itu apakah mutaghayyir, mustakmal, atau suci mensucikan? Ya, tetap Muta- dan Mutawajjih. suci mensucikan karena mutaghayyir dia berubah tapi tidak mengubah kemutlakan nama. Oke, jelas ya? Berarti masih boleh untuk wudhu itu. Masih boleh. Baik, jelas semuanya. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Mas Said, sudah cukup? Cukup, Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Semoga yang sedikit, yang singkat ini bisa bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Hmm. Alamin. Sekurangnya majlis kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.